warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Pecah Asik, podcast Sobat Cahaya Umat Asik. Di sini kita bisa ngobrol tentang berbagai macam topik yang informatif dan tentu saja asik. Sobat Pecah semuanya, saat ini kita masih berada di tengah-tengah situasi pandemi yang ternyata angkanya pun belum menunjukkan ada penurunan. Untuk itu marilah sama-sama kita tetap menjaga 3 hal. Jaga iman, jaga imun, dan juga aman. Iman tentu saja dengan semakin mendekatkan diri pada Tuhan Yang Maha Kuasa. Kemudian imun, kita menjaga asupan gizi, menjaga pola hidup, pola istirahat, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, aman. Ini yang kita sudah sama-sama tahu, 3M. Tapi sekarang jadi 5M. Yang pertama, mencuci tangan, kemudian menjaga jarak, selanjutnya memakai masker. Nah, tambahan 2 lagi itu menjauhi kerumunan, dan 1 lagi mengurangi mobilitas. Pokoknya kalau nggak butuh nggak usah keluar-keluar ya, nggak usah hang out. Oke, semoga saja pandemi ini segera berakhir dan kita bisa menjalankan kehidupan seperti bukan new normal, tapi normal seperti biasanya ya. Tidak new normal lagi yang sepertinya tidak normal. Nah, Sobat Pecah semuanya, di pembukaan dari podcast ini kita sama-sama menyaksikan ya, itu tadi adalah fenomena yang terjadi, mungkin bisa jadi itu terjadi di daerah di sekitar kita, yaitu sampah-sampah yang sudah menumpuk dan sudah menjadi polutan. Kalau yang kita saksikan tadi itu sudah menjadi polutan di daerah persawahan ya Bu ya. Bisa kita bayangkan ya, ketika sampah itu sudah menjadi polutan di persawahan, kemudian kita mengkonsumsi padi yang ditanam di sana, apa yang terjadi dengan tubuh kita? Kita tidak tahu ya, karena jelas itu sudah terkontaminasi dengan hal-hal yang tentu saja tidak baik. Kemudian ada juga video tentang yang berenang-renang di lautan sampah. Kalau sampah sudah menjadi polutan, ketika kita berenang kita sudah nggak bisa berenang-renang cantik lagi, kanan kirinya ada duyung melambai-lambai gitu ya, atau di tengah ikan badut, kemudian di terumbu karang, ternyata tidak bisa. Sekarang kita berenang di tengah lautan sampah. Nah, alangkah sayang sekali kalau sampah sudah menjadi polutan, berarti ada yang salah, ekologi juga tidak akan lagi seimbang. Akhirnya efeknya kita juga yang mengalami, yaitu bencana di mana-mana. Oke, Sobat Pecah semuanya, melanjutkan edisi podcast kita kemarin, kita masih dengan sobat ngobrol kita hari ini, Bu Ana. Sehat Bu? Alhamdulillah banget. Alhamdulillah sehat ya. Kemarin kita punya tagline, bukan membuang sampah, tapi meletakkan sampah. Yuk kita sama-sama merecall yuk apa yang sudah kita bicarakan kemarin ya, bahwa ternyata sampah yang kita produksi itu yang bisa benar-benar dibuang itu hanya 20%, terus ya Bu ya? Iya. Hanya 20%. Nah, 80%-nya ternyata masih kita bisa manfaatkan dengan berbagai macam cara. Nah, kemarin kita sudah belajar kita tahu bagaimana cara memilah sampah secara sederhana dan kemudian mengolahnya. Nah, ada yang sampah organik dan sampah anorganik. Kalau sampah anorganik, seperti yang kemarin kita sudah bahas ya, kita bisa bikin eco-brick seperti ini atau membuat kerajinan yang bisa kita manfaatkan sehari-hari. Tapi itu kan tidak semua orang bisa melakukannya. Hanya orang-orang dengan skill tertentu yang mau untuk melakukannya ya. Harus mencuci dulu, kemudian ngepaske gambare, ini kok bungkus kopinya ada 5, tapi kok yang 5 itu bungkus pengharum, nggak cocok ya. Itu tidak semua orang bisa melakukannya. Tapi kalau sampah organik, nah insya Allah ini kita berusaha untuk bisa melakukannya. Nah, ini saya sebagai pembawa acara bawa acara ya. Itu juga punya tanggung jawab moral untuk melaksanakan apa yang saya ajak Sobat Podcast semua untuk bisa sama-sama ya.
saya juga mikir ini di rumah saya bisa nggak ya nanti mengolah ya. Pasti bisa. Karena selama ini yang saya lakukan baru bisa memilah saja, tapi belum bisa recycle sampah organik. Nah, sobat pecah, hari ini kita punya tagline yaitu Milah sampah semudah membalikan badan. Memilah sampah semudah membalikan badan. Nggak usah dibikin susah, karena hanya semudah membalikan badan. Set gitu ya. Oke, ini saya kebanyakan ngomong ini ya. Kita langsung saja. Hari ini kita mau apa, Bu Ana? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih sudah bersama kami kembali. Satu hal yang sekarang kurang diminati tentang sampah ya. Nggak populer. Iya, baik. Tapi berharap ke depan sudah menjadi hal yang tidak asing lagi, semua melakukan. Kalau dulu saya kadang kalau orang nyari saya tuh, itu loh ibu yang ngelola sampah itu, orang itu gitu. Berharapnya ke depan ibu, kalau orang nyari ibu yang ngolah sampah, kita semua ngolah sampah gitu ya. Harapnya begitu. Jadi bukan hal yang asing lagi. Sekali lagi terima kasih kebersamaannya, atensinya. Saya matur nuwun dulu sekali lagi. Berharap kita semua dalam keadaan sehat, ibu-ibu semua dalam keadaan sehat, tetap semangat dan berusaha untuk selalu bermanfaat. Baik. Hari ini saya sesuai janji untuk mengajak kepada ibu-ibu semua dan ingin. Sebentar Bu, kenapa yang disebut ibu-ibu? Kan tidak harus ibu-ibu. Oh iya, maaf, nonton saya bapak-bapak, itu terbiasa taklim mungkin ya. Taklim ibu-ibu ya. Mohon maaf. Baik. Ini bapak-bapak jangan baper ya, yang disebut tadi ibu-ibu. Baik, apa saya harusnya memanggil? Sobat podcast. Sobat pecah. Oke. Baik, sobat pecah semua. Tadi sesuai yang disampaikan Bu Sari bahwa memilah sampah semudah membalikan badan. Baik, nanti akan ibu rasakan. Ibu lagi. Sobat pecah semua, buktikan semudah apa. Barangkali justru akan lebih mudah lagi. Bisa kita mulai? Bisa. Ini kayak acara masak-masak, ini harus diperkenalkan dulu bahan-bahan yang digunakan gitu. Iya. Lain kali kita mungkin butuh clip on ya. Insya Allah. Ini kita anggap saja miniatur dapur di rumah kita, ya. Jadi kita lihat hari ini kita mau masak apa. Saya hanya membawa ini ya, contoh sayur. Bokcoy. Iya, yang akan kita jadikan contoh. Agak naik sebagai apa namanya, sampah organik. Ya, baik. Ini adalah miniatur tempat cuci piring. Saya biasanya meletakkan tempat sampah organik di dekat miniatur tempat cuci piring saya. Nggak kelihatan, sebelah sini mungkin. Iya. Tempat cuci piringnya. Baik, ke sini. Pilih bahan yang bisa mengeluarkan kira-kira kalau sampah menghasilkan air, misalnya sisa sayur, ya, sayur yang sudah matang, kadang-kadang sayur kita tersisa, buang di situ, ya. Kemudian ada sisa lemak dari ayam, ya, kita buang, mengandung air itu. Nah, kita cari bahan yang berlubang di bawahnya, tidak harus seperti ini, tapi apapun ibu memiliki lubang, kemudian ibu tatai. Nah, letakkan di dekat tempat mencuci. Kemudian ini miniatur, ya, tempat sampah saya taruh di bawah. Kalau di rumah itu tempat sampah untuk plastik-plastik yang kiranya bisa saya pergunakan, masih saya pergunakan. Kemudian lagi satu tempat untuk sampah untuk membuang
sampah yang kiranya masih digunakan oleh pemulung, saya sendiri tidak memanfaatkan. Kemudian satu lagi biasanya saya taruh di bawah untuk yang sama sekali saya tidak menggunakan lagi. Kayak kemarin yang kita bicarakan seperti pembalut, kemudian cotton bud, ya. Saya belum bisa membuat kerajinan dari cotton bud. Saya juga nggak kebayang ya itu cotton bud bekas itu. Sudah nggak usah dibayangkan sobat podcast semuanya ya. Kita mulai dengan sampah yang kira-kira bisa diambil pemulung seperti ini. Ini bisa masih dimanfaatkan oleh pemulung untuk menghindari pemakaian berulang. Ini kan tidak boleh lagi dipakai berulang ya. Kita cara membuangnya. Kita bisa diremes atau bisa panjenengan potong ya. Ini kalau ini paling mudah. Kalau potong ibu mungkin perlu ya. Ya. Kemudian lepaskan dari tutupnya. Oh ya, dibiasakan kalau di tempat umum juga begitu. Kalau ibu ngunjuk air mineral, diremas dulu. Langsung di squeeze. Kemudian kita punya apa lagi Bu Sari? Kira-kira kita mau membuang seperti ini ya. Pecah Apalagi kaca. kalau sudah pecah ya. Nah, kita telateni sedikit dengan dibungkus pakai kertas atau kardus, kertas yang tebal atau kardus. Kemudian kita ikat. Nah, ini supaya saudara kita aman ya, mereka dalam bekerja aman, tidak terkena sesuatu yang tajam ya. Kemudian kita punya apa lagi? Kebetulan tadi saya membuka kopi. Jadi memang saya mengkonsumsi ini, jadi saya tidak mengada-ngada. Dan nggak endorse ya, oh ya maaf ini kalau bisa di blur. Ya. Karena saya masih mau menggunakan cara saya memotong seperti ini, atas dan bawah ya. Kemudian saya simpan di satu tempat yang lain. Sisanya? Ini karena saya tidak menggunakan, saya buang di bawah. Ini berarti adalah sisa yang paling sisa. Yang paling sisa. Iya, baik. Ini saya letakkan di sini karena akan saya olah. Nah, untuk pengolahan ini nanti bisa di lain waktu karena kita akan fokus kepada sampah organik hari ini. Baik. Untuk belanja, kenapa saya membawa ini? Ya, saya ingin mengajak sobat pecah sekalian untuk membayangkan kalau saya mencuci tadi ada sampah seperti sisa sayur dan ayam misalnya ya, bungkus plastik itu saya letakkan di tempat cuci piring. Kemudian saya biarkan di situ sampai ketika saya mencuci piring dia sudah terkena busa. Jadi saya tidak perlu mengambil sabun lagi. Cukup saya gosok, kemudian saya bilas dengan air ya. Jadi sudah dalam keadaan bersih, tidak bau. Saya buang di tempat saya letakkan di tempat ini di bawah. Oh begini Bu, ya. Ini yang sering saya juga alami kalau misalkan kita beli ayam ada plastiknya, buang langsung buang aja, gitu ya. Itu berarti yang menimbulkan belatung dan kawan-kawannya. Iya, karena ini nanti tetap terpaksa sudah kita buang, ya, sudah kita tidak samakan dengan ini, sudah kita tidak proses lagi. Sebaiknya berarti memang kita tempatkan di tempat yang tersendiri, tidak bercampur dengan ini. Walaupun ini kita sudah tidak memanfaatkan, tetap harus kita letakkan dalam keadaan sudah bersih, tercuci. Ya, itu untuk mengurangi bakteri dan belatung. Baik, ya, ini untuk mencuci tadi, proses mencucinya. Baik, sekarang kita masuk kepada apa yang akan kita lakukan dengan sampah organik. Baik, kita belanja hari ini, ya. Contoh, kita potong, ya. Sepertinya tertutup, saudara-saudara. Ya. Sudah, ini kita singkirkan ya. Baik. Sudah cukup jelas kira-kira ya. Nah, baik. Ini yang akan saya pergunakan.
saya letakkan, nanti kita akan cuci. Nah, ini adalah wadah di dekat tempat saya mencuci piring, ya, karena akan mudah sekali. Nanti saya mau mencuci sayur saya atau mengolah ini, ya. Nah, kalau ibu berkenan, ya, bisa dipotong lebih kecil, sebesar ini sudah cukup karena ini termasuk yang mudah sekali terurai, ya. Atau kalau masih malas saya kira enggak, ya, ini tidak memakan waktu yang banyak sebenarnya, tidak sampai 1 menit kita sudah punya bahan ini, ya. Berarti sebaiknya sampahnya itu dipotong kecil-kecil, ya, untuk menghasilkan sampah yang mudah terurai itu kita potong lebih kecil. Oke, untuk memudahkan agar sampah itu mudah terurai. Jadi kalau kemarin saya matur sekitar 15 hari, ya itu. Tapi kalau masih besar-besar bisa lebih dari itu. Kalau buah jeruk busuk itu perlu dipotong atau tinggal masukkan situ saja, gitu? Tadi saya matur memang perlu ketelatenan. Tapi kalau awal, ya, daripada ibu motong-motong yang sudah busuk, ya, malah tidak jadi nanti. Ya, dibuka aja dari bungkusnya, plastik dan sebagainya, masukkan ke sini. Baik. Setelah kita punya sampah organik yang penuh hari ini, misalnya, ya, hari ini, nanti saya di rumah mau saya tambah ini supaya penuh, malam hari atau besok paginya kita bisa mulai kita letakkan di tempat pembuangan di depan rumah atau di belakang rumah, tempat kita menyimpan sampah organik kita. Oke, berarti untuk memproses ini setelah kita potong-potong dari tempat cuci piring tadi, yang kita butuhkan apa, Bu? Kita butuh wadah, bisa komposter. Kalau ibu belum punya, bisa pot. Saya karena di sini di atas meja saya bawa pot yang kecil. Ibu bisa menggunakan pot yang lebih besar sesuai dengan kebutuhan ibu sendiri, ya. Jadi kalau ingin usianya panjang, ya, pakai wadah yang lebih besar. Bisa ember, ya, bisa ember yang sudah ibu tidak terpakai, bisa ibu lubangi bawahnya yang kira-kira profilnya sama seperti pot. Karena nanti kita akan menggunakan pot ini, lubang bagian bawah seperti kita akan menanam, ya, akan membuat media tanam biasa standar. Bagian bawah kita beri kerikil, batu kecil-kecil, ya, untuk sifatnya yang agak poros, ya, supaya tidak madet begitu. Baik, kita beri kerikil, ya, atau batu kecil-kecil. Sekali lagi standar kalau panjenengan mau membuat media tanam. Oke. Tinggal panjenengan semua tuang di sini. Kita mulai menyimpan sampah organik kita. Nah, biasanya itu tadi ibu membuat makanan itu ada bahan-bahan seperti daging atau ikan, lemak ayam, ya, kayak sisik, ya, sebagainya itu, kemudian jeroan ikan, ya. Kalau kita jarang sekali mengolah, ya, jarang sekali, itu biasanya kita apa? Kalau biasanya saya masak dulu sareng. Kalau sudah matang baru kita. Jadi misalnya saya masak ikan ini, ya, saya pisahkan. Setelah saya goreng ikannya, jeroannya saya goreng sebentar. Kalau sudah matang baru saya buang, ya.
disimpan bersama yang lain. Tetapi kalau ibu kalau tidak digoreng pun nggak masalah ya? Tidak masalah, silakan diletakkan bersama di sini, ya, diletakkan bersama. Setelah itu supaya mengurangi tadi ya, supaya menjadi tempat yang tidak disukai oleh lalat, ya, kita tutup menggunakan tanah atau abu gosok atau arang sekam, jadi seperti media tanam seperti biasa. Okay. Biasanya yang muncul itu selain belatung itu ada cacing kecil-kecil. Wah, saya langsung shock dengan cacing kecil-kecil itu. Nah, sebenarnya tidak apa, ya, tidak apa. Jadi bisa dikurangi dengan bekicot. Lah, cari bekicotnya itu di mana, Bu? Iya, yang namanya namanya ini ya, kita ngopeni seperti ini gitu ya, pasti berhubungan dengan hewan-hewan seperti itu. Remis kecil. Iya. Baik, kita lakukan seperti itu sampai ini penuh. Berulang besok seperti itu lagi terus ya. Ini bisa Ibu tutup ya pakai setelah penuh ya atau sebelum penuh. Misalnya ini ya, saya pakai ini. Sebelum penuh bisa Ibu tutup dengan kertas, bisa Ibu tutup dengan panjenengan perso ini bagor bekasnya beras itu. Nah, jadi yang kita butuhkan itu tutup tetapi tidak kerekep. Beda dengan kalau kita pakai takakura itu harus kerekep. Tapi kalau ini tidak kerekep. Berarti nggak boleh ditutup dengan plastik. Iya, karena ini aerob. Bakterinya, pembusuknya itu aerob. Membutuhkan udara. Jadi kalau toh plastik itu harus dilubangi. Tapi itu menjadi kesempatan buat lalat untuk menyusup. Gitu. Baik. Jadi kalau biasanya saya prakteknya itu, saya tutup dengan bagor dari plastik itu. Plastik ya. Masih ada rongga tapi kecil sekali. Jadi udara masih masuk tetapi lalat sudah tidak masuk. Ya, kita tutup, tidak usah permanen. Ya, jadi kita mudah buka tutupnya. Setelah itu hindari panas matahari langsung atau hujan langsung. Jadi bakteri ini tidak mau hidup di tempat yang kering sekali, ya, atau basah sekali. Jadi dia maunya hidup di tempat lembab. Iya, oke. Itu kita lakukan sampai ini penuh. Setelah itu baru kita tutup secara permanen. Dengan begini. Jadi kalau boleh saya sedikit menyimpulkan tadi ya, bukan menyimpulkan ya, sebelumnya untuk membuat ini namanya bisa disebut komposter ya Bu ya? Komposter sederhana. Mungkin bisa dijelaskan sedikit komposter itu apa? Iya, komposter itu bagi yang kalau bahasa saya ya, bahasa saya itu tempat kita menanam sampah. Tempat menanam sampah. Nanti kalau menanam kan suatu saat panen. Ya nanti kita panen sampah. Aslinya komposter itu berarti tempat yang digunakan untuk membuat kompos. Apakah seperti itu? Iya. Oke. Komposter berarti tempat yang digunakan untuk membuat kompos. Lebih enak lagi didengar adalah tempat apa tadi Bu? Menanam sampah. Untuk menanam sampah karena kita akan menanam sesuatu di atasnya yang suatu saat bisa kita panen. Nah, untuk itu yang paling sederhana saja kita cukup membutuhkan 2 tempat, bisa itu dari pot, bisa itu dari ember bekas mungkin ya, atau sesuatu tempatnya agak lebar dengan catatan bawahnya harus berlubang, gitu ya Pak ya? Iya. Bawahnya harus berlubang, and kemudian kenapa berlubang? Karena kita berharap nanti keterampilan kita meningkat. Kita berharap nanti sampah ini menghasilkan pupuk cair juga.
Nah, nanti kedepannya kalau kita sudah bisa membuat ini berhasil, kita buat model selanjutnya. Ini kita tumpuk. Sebentar. Jadi sebelum itu nanti go to the next step, sebelum kita melanjut ke langkah selanjutnya ya, kan tadi kita membuat komposter sederhana, kita membutuhkan 2 bahan saja, yaitu 2 media dengan persyaratan bawahnya harus berlubang, gitu ya. Bawahnya harus berlubang, kemudian layer atas lubang itu yang pertama adalah kerikil, gitu ya. Fungsinya agar tidak tidak madet ya. Bahasa porus, bersifat porus. Tidak memadat gitu ya. Fungsi dari kerikil. Oke, bagaimana selanjutnya? Sobat podcast penasaran? Kita akan lanjutkan di sesi podcast selanjutnya. Sementara kita akhiri dulu podcast untuk hari ini dan kita akan ketemu di podcast selanjutnya. Oke, sobat podcast semuanya, kita akan lanjut di podcast selanjutnya. Siap, insya Allah. Tetap rendah hati, tetap peduli, karena bumi ini bukan milik kita sendiri. Sampai bertemu di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.